RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pen. Iya, salam sehat selalu pagi ini. Pertama kalinya bergabung bersama RRI ND ya, Bu ya? Betul, pertama kali. Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia bergabung bersama kami dan menyampaikan informasi. Nah, yang pertama saya ingin tahu terlebih dahulu, mungkin pendengar juga ingin tahu seperti apa sebenarnya gerakan literasi sejuta pemirsa ini, Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar semuanya, bahwa gerakan literasi sejuta pemirsa ini sudah mulai dicanangkan sejak tahun 2019, gitu ya. Jadi gerakan ini memang sebagaimana yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan upaya kami untuk menyiapkan masyarakat agar cerdas bermedia. Cerdas bermedia itu artinya masyarakat bisa memilih dan memilah program siaran secara tepat, kemudian memfilter program siaran, kritis terhadap program siaran, khususnya yang ada di televisi, dan juga nanti pengembangannya tentunya ada di radio begitu. Oke, jadi Gerakan ini memang benar, ini adalah upaya untuk melakukan intervensi terhadap selera penonton. Kenapa selera penonton perlu diintervensi? KPI selain mengawasi TV dan radio, juga kemudian punya kewajiban menyiapkan masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah bisa memilih dan tepat memilih, artinya program siaran yang dipilih oleh masyarakat itu adalah program siaran yang berkualitas, maka konsekuensinya bagi teman-teman lembaga penyiaran, itu adalah mereka otomatis akan memilih selera penonton, dan selera penonton kalau sudah bagus, maka yang akan hadir di layar kaca itu ya semua program siaran yang berkualitas, yang bagus, tidak ada muatan kekerasan, hedonistik seperti itu. Gitu. baik, jadi memang ini adalah salah satu cara mengedukasi penonton ya, masyarakat Indonesia untuk betul. pintar memilih tontonan, sehingga juga ini pada akhirnya bisa mempengaruhi perilakunya sendiri nih ya, Bu Nuning ya. Tepat sekali, ya. Oke. Nah, terkait dengan cara KPI untuk memberikan atau mengedukasi nih tontonan yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, bagaimana pendampingan dan juga pengawasan kepada lembaga swasta yang ada di berbagai daerah di Indonesia di Bu Nuning? Ya, jadi memang tugas utama KPI tentunya melakukan pengawasan terhadap konten siaran televisi dan radio. Jadi kami ada di 33 provinsi, memang yang belum ada itu ada di Provinsi Kalimantan Utara, begitu ya. Jadi PR kita tinggal satu untuk membentuk KPID yang ada di Kalimantan Utara. Kami tersebar di seluruh daerah. Ada 2 mekanisme dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh KPI. Yang pertama adalah pengawasan langsung. KPI, khususnya KPI Pusat, hari ini mengawasi 18 stasiun televisi induk jaringan. Kalau pada umumnya sering kita sebut dengan TV nasional begitu ya. Sementara untuk yang di daerah-daerah itu diawasi oleh KPID. Yang kedua, cara pengawasan KPI itu adalah berbasis partisipasi masyarakat. Pengawasan yang partisipatif itu berbasis pengaduan masyarakat, di mana masyarakat ketika menonton, terus kemudian melihat ada tayangan-tayangan yang tidak mendidik, yang mengandung muatan mistik, horor, supranatural, dan lain sebagainya, itu bisa kemudian disampaikan kepada kami di Komisi Penyiaran Indonesia. Dan ini berlaku untuk semua stasiun televisi dan radio, meskipun masyarakat begitu ya. Kalau sedang menonton stasiun TV manapun, itu sampai ke kami, Pak. Pengaduan kami itu online, via WhatsApp, via terus Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalaupun itu pengaduan tentang radio atau televisi yang ada di Nusa. Baik, kami mohon maaf pendengar ya, mungkin karena jaringan kami sempat terputus hubungan telepon bersama Bu Nuning. Namun tim kreatif masih terus mencoba untuk kembali menghubungi Ibu Nuning ya, Komisioner Pusat KPI. Ya. Halo Bu Nuning. Sudah. Halo. Baik, maaf tadi sempat terputus ya. Iya, jaringan mungkin Bu. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Jadi yang kedua, tadi sampai situ ya. Yang kedua adalah pengawasan partisipatif. Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan kepada kami di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat melalui seluruh kanal media sosial KBI, pengaduan online, pengaduan via WhatsApp dan sebagainya. Nanti bisa dicek secara detail
ada di websitenya KPI, begitu. Oke, di mana alamat website KPI Ibu bisa disampaikan sehingga bisa memberikan kepada masyarakat ini Ibu? www.kpi.go.id. Oke, jadi pendengar atau pemirsa masyarakat Indonesia ketika merasa gerah misalnya ya dengan tontonan yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran swasta ataupun televisi ini bisa menyampaikan secara langsung Bu ya? Ya, sangat tepat begitu. Baik. Ini LPS televisi mencapai 754 televisi, kemudian tadi disampaikan juga ada sekitar 18 TV nasional yang tentunya pasti menyampaikan berbagai macam konten televisi nih ya untuk kebutuhan bisnis dan lain sebagainya untuk komersilnya. Nah, menurut Ibu dari segi KPI sebenarnya atau sebaiknya seperti apa konten yang dihadirkan sehingga ini aman kemudian berkualitas untuk semua masyarakat dan juga segala jenis usia nih Bu Nuning. Ya, kalau bicara jumlah TV nih, sebelum saya masuk ke sana, jadi sebelum jumlah TV ini sekarang yang analog saja sudah 720 sekian, begitu ya. Itu belum ditambah dengan yang sekarang ini baru digital sekitar 300-an, begitu ya, Fem ya. Nah, bayangkan ada 1.000 saluran televisi, nanti digital akan jauh lebih banyak lagi karena satu frekuensi bisa dipakai sampai 12 saluran televisi. Nah, karena akan bertambahnya TV ini makin banyak nih, maka tugas KPI makin berat, masyarakat juga akan dengan bervariasi program siaran, bervariasi channel dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan Femi idealnya seperti apa program siaran televisi itu, maka kalau saya bilang sederhana saja, saya bilang nir kekerasan, nir eksploitasi. Jadi tidak ada unsur-unsur kekerasan, kekerasan verbal maupun non-verbal yang kemudian disajikan di televisi, maupun juga di situ tidak ada lagi eksploitasi, baik eksploitasi seksual, eksploitasi mistik, horor, supranatural, eksploitasi terhadap anak dan remaja, karena saja eksploitasi itu mungkin orang tua hari ini sedang menikmati ketika anak jadi ternyata sambil di televisi, tapi kemudian kadang dalam tanda kutip juga ada lupa ketika anak-anak itu harusnya hak anak itu tidak boleh kemudian tampil di atas jam 21.30 secara live kan begitu. Ini kan bagian dari hak anak yang harus dijaga. Itu bagian dari yang kemudian menjadi concern kami begitu. Anak-anak ketika jadi narasumber yang kemudian tidak bisa jadi kapasitas anak itu ya nggak boleh. Soalnya si anak kemudian harus diwawancarai ketika orang tuanya mendapatkan musibah atau orang tuanya sedang mengalami perceraian dan sebagainya. Anak di bawah 18 tahun tidak boleh kemudian menjadi narasumber yang itu semua saya kira di luar kapasitas dari anak. Banyak hal yang kemudian harus kita jaga untuk kemudian menghadirkan konten siaran ini berjalan dengan baik begitu. Oke, jadi memang ini peran banyak pihak nih Bu Nuning ya turut berpartisipasi untuk mencegah jangan sampai tadi seperti disampaikan ada tayangan-tayangan hedonisme kemudian bully ya karena anak-anak juga pada umumnya ini mudah meniru nih Bu ya. Ketika tayangan televisi seperti ini nanti langsung nih diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Bu Nuning ketika disinggung tadi ketika ada imigrasi nih dari TV analog ke TV digital, tentunya ini juga kita semakin susah ataupun juga mungkin butuh kerja keras untuk memfilter ataupun mensaring nih ya Bu ya tayangan-tayangan yang dilakukan. Nah, mungkin dari sisi KPI sendiri ini seperti apa nih Bu? Apakah ada misalnya nih ya ada sanksi yang diberikan seandainya masih ada konten-konten yang tidak berkualitas seperti ini ataukah bagaimana Bu Nuning? Ya, jadi begini, yang pertama nanti itu gini bayangannya, sederhananya nih, kalau kita ini sudah digital, kita ini akan bisa menikmati tayangan televisi selayaknya kita ini pakai TV kabel atau TV berlangganan, tapi secara gratis. Okay. Kenapa saya bilang seperti berlangganan? Nanti tidak ada potensi semut-semut, gambarnya jernih, begitu kan, suaranya juga, terus teknologinya sudah canggih. Itu nanti ke depan digitalisasi itu akan didapat manfaat seperti itu. Namun yang kemudian yang paling penting, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa siapapun dan kapanpun yang kemudian
televisi itu melanggar kode etik penyiaran, dalam hal ini P3 dan SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, maka pasti akan mendapatkan sanksi. Baik itu TV analog, TV digital atau apapun begitu kan. Karena nanti kalau di TV digital itu justru genrenya akan lebih segmented ya. Karena apa? Di situ nanti akan ada TV pendidikan. TV pendidikan kayak sekarang ada satu perguruan tinggi swasta sudah punya TV dan berjalan dengan cukup aktif begitu. Maka isinya ya seminar, webinar, apa dan lain sebagainya itu yang kemudian bisa dinikmati oleh publik secara gratis. Berikutnya lagi ada yang TV olahraga. Jadi 24 jam dari pagi ke pagi ya akan bicara olahraga begitu. Ada TV anak, ada TV hiburan. Mungkin bisa jadi di TV yang kemudian sepanjang hari akan menghadirkan infotainment sebagaimana yang ada di TV-TV berlangganan kan begitu. Nah, sanksinya apa? Ketika ada sanksi, maka sanksi yang pertama itu adalah teguran tertulis. Jenis-jenis sanksi yang akan diberikan ketika TV melanggar. Yang kedua adalah penghentian sementara, pengurangan durasi, rekomendasi penghentian izin siaran. Nah, ini KPI sekarang sedang melakukan upaya-upaya untuk merumuskan peraturan KPI tentang sanksi denda begitu. Nah, ini sedang ongoing proses begitu ya. Mudah-mudahan segera diundangkan begitu. Jadi cukup jelas sih sanksi yang akan diberikan ya jika melanggar kode etik penyiaran ya Bu Nuning ya. Betul. Yang terakhir nih Bu Nuning, apa yang ingin disampaikan ataupun himbauannya nih dari KPI bagi lembaga penyiaran swasta televisi dalam membuat konten bagi masyarakat dan juga bagi masyarakatnya sendiri nih agar pintar dan bijak untuk memilih konten tayangan yang ditonton. Iya, baik. Terima kasih. Ini saya kasih tips bagi masyarakat untuk kemudian bagaimana menjadi penonton cerdas. Untuk menjadi penonton cerdas, yang pertama, ketika nonton TV, pastikan klasifikasi program siaran yang ditonton itu sesuai dengan umur penonton. Kalau dewasa, ya di atas 18 tahun itu boleh nonton. Kalau ada tanda R di bawah itu, maka ini ramah untuk remaja. A, ini ramah untuk anak. Maka ketika ini klasifikasinya D, maka jangan sampai anak-anak menonton. Kenapa? Karena pasti muatannya tidak ramah anak. Itu adalah guidance bagi kita untuk bisa menjadi penonton yang baik dan cerdas. Yang kedua, ketika kemudian menonton, perhatikan siapa yang menjadi pemandu program, pembawa program. Dalam hal ini host, presenter, kalau kita nonton sinetron siapa yang jadi pemeran utama dan lain sebagainya, itu biasanya identik dengan programnya, gitu ya. Kita tahu siapa Najwa Shihab, kita tahu siapa Deddy Corbuzier, kan pasti itu manifest di program-program siarannya. Ketika dia kemudian tidak mungkin dia ekstrim tiba-tiba Najwa Shihab main mistik horor supranatural, itu kan sangat ekstrim. Saya kira tidak terjadi begitu. Nah, itu bisa diidentifikasi. Yang ketiga, cara mengidentifikasi adalah tonton sekitar 5 sampai 10 menit, itu paling panjang 10 menit itu, atau satu segmen atau 2 segmen begitu. Nah, ketika di satu segmen itu dirasa ini sudah mulai hal-hal yang tidak positif bagi kita, maka segera pindah channel atau pindah program siaran yang lainnya. Karena apa? Biasanya lembaga penyiaran itu menghadirkan untuk memberikan kejutan-kejutan program itu pasti akan ada di segmen-segmen awal kan begitu. Nah, itu biasanya identik dengan jenis programnya. Yang terakhir, bagi penonton yang kritis dan cerdas, maka ketika menemukan konten siaran yang tidak sesuai dengan standar etika penyiaran, maka silakan untuk dilaporkan ke kami di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Begitu, saya. Baik. Terima kasih Bu Nuning Rodiah, Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan untuk informasinya pagi hari ini. Sangat mengedukasi kami Bu ya, dan juga semoga ini menjadi guiding nih bagi pemirsa untuk bisa menonton secara cerdas. Salam sehat selalu Ibu. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.